tafakur sesaat lebih baik daripada ibadah setahun. Kita beribadah setahunan, tapi kan tidak tafakurnya. Ibadah setahunan, tapi kan tidak tafakur. Lebih baik tafakur sesaat daripada ibadah setahunan tadi. Jangan lupa tonton, subscribe, like, and share. Amma tafakkuru fi iqabih kan-nari wa azabiha. Adapun tafakkur tentang siksa-siksa Allah seperti neraka dan azabnya. Al-Quran menjelaskan, hadis-hadis Rasulullah menerangkan bahwa orang yang melakukan maksiat ini akan dimasukkan ke neraka. Orang yang melakukan maksiat ini, maksiat itu akan disiksa dalam kubur. Orang yang kada sembahyang, balang kambingan sembahyang, di kuburnya akan didatangi ular berkepala 9. Itu hadis. Kita ini balang kambingan sembahyang, manu kada. Begitu kita dibuat dalam kubur, ditutup, sudah datang ular, kepalanya 9. Itu ujar Nabi yang menggigit kita. Nah, bila tafakkur tentang itu, yurithu rahbatan wa firaran an ma'siyatillahi ta'ala, membuat kita takut dan lari daripada maksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, tafakkur itu yang menyebabkan kita lari dari maksiat, karena kita memikirkan hadis Nabi tadi, memikirkan Al-Quran yang mengatakan orang ini masuk neraka. Kita pikirkan itu, kita renungi itu, lalu kita takutan lawan maksiat itu. Nah, wa amma tafakkuru bi ihsanih, yang kelima tafakkur tentang kebaikan Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita. Kasatrihi li'uyubih, seperti menutupinya Allah bagi aib-aib kita. Nah, ini kebaikan Tuhan. Dalam hati kita ada hiri, dengki lawan seseorang, ditutupi oleh Allah sehingga orang itu kada tahu pada kita dengki. Jangannya dibuka Allah, mungkin kita kada bakawan lagi. Nah, kita berbuat dosa di tempat sunyi, dilindungi, ditutupi oleh Allah. Makanya Allah itu marah, sangat marah kalau ada orang yang mengisahkan kelakuan-kelakuan jahatnya yang selama ini ditutupi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan menceritakan kepada orang maksiat yang telah lalu, yang orang kada tahu. Itu orang kada tahu ditutupi oleh Allah. Jakanya Allah mau buka, orang tahu, tapi Allah tutupi. Nah, Allah menutupi, jangan kita yang membuka. Aku bahari merampok orang, aku bahari bezina. Apa gunanya mengisahkan yang sekian tahun sudah rapi ditutupi oleh Allah. Nah, jadi itu keaiban-keaiban kita itu ditutupi oleh Allah. Itu bagian dari ihsan, kebaikan Allah kepada kita. Wa ghufrani dzunubih, diampuni dosa oleh Tuhan. Berbuat ini maksiat diampuni, berbuat ini diampuni. Nah, itu ihsannya Allah. Wa jafai nafsihi anillahi ta'ala, dan renggangnya dia terhadap Tuhan. Tuhan yang begitu baik dengan kita, justru kita renggang. Nah, justru kita kadang mendekat kepadanya. Nah, ini yang tafakur nih. Oh, baiknya Tuhan lawan aku. Malam tadi aku guring, semuaan dijagakannya. Dijagakannya daripada maling, dijagakannya dari penjahat, dijagakannya daripada binatang-binatang yang membahayakan tubuhku. Nah, itu kebaikan Tuhan. Nah, sekarang kebaikan Tuhan itu kita balas. Bangun guring sudah mikirkan maksiat. Nah, jadi tafakkur tentang kebaikan Allah
tafakkur tentang renggangnya kita dengan Allah, itu yurisu hayaan minhu ta'ala, membuahkan sifat malu terhadap Allah subhanahu wa ta'ala. Kan kita supan, orang tuh baik lawan kita selama ini, tapi kita berbuat jahat lawan ini, malu kita. Para muhibbin rahimakumullah. Faida tafakkara fi hadhil khamsah fahuwa minal ladzina qala fihim an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam tafakkuru sa'ah khairun min ibadati sanah. Apabila seorang hamba tafakkur pada 5 perkara tadi, tafakkur tentang tanda-tanda keesaan, keadaan Allah, tafakkur tentang nikmat pemberian Allah, tafakkur tentang pahala yang diberikan kepada orang takwa, tafakkur tentang siksa kepada orang yang durhaka kepadanya, tafakkur tentang baiknya Tuhan kepada kita, renggangnya kita kepada Tuhan. Nah, orang-orang yang tafakkur dalam salah satu yang 5 itu, dia termasuk golongan yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tafakkur sesaat lebih baik daripada ibadah setahun. Kita beribadah setahunan.